Dunia kita luas, begitu luas, hingga manusia baru menyentuh sebagian kecil darinya. Gunung bernafas, laut yang gelap seperti menyembunyikan rahasia purba, dan langit yang kadang memuntahkan hujan tak biasa. Ada banyak hal di bumi ini yang belum pernah kita mengerti sepenuhnya. Di tempat-tempat tertentu, alam berbicara dengan cara yang tidak kita pahami. Tidak semua bisa dijelaskan oleh ilmu pengetahuan. Tidak semua berakhir dengan jawaban. Hanya di channel Keanehan Dunia, kamu akan melihat fakta yang jarang diketahui. Teori yang tidak semua orang berani bicara. Anomali yang menantang logika manusia. Dan misteri yang terkubur dalam sejarah bumi hingga sekarang. Selamat datang di Keanehan Dunia. Saat benda mati, belajar meniru kehidupan. Sejak awal peradaban, manusia hidup di antara dua dunia. Dunia yang hidup dan dunia yang mati. Yang hidup tumbuh, bernapas, beradaptasi. Yang mati, diam, kaku, menunggu disentuh. Namun, hari ini, batas itu mulai runtuh. Karena manusia telah menemukan cara untuk membuat benda mati bisa berubah bentuk, seperti makhluk hidup. Selama ribuan tahun, manusia menganggap logam itu satu hal, keras, kaku, dingin, tidak bisa berubah kecuali dihancurkan. Padahal di dalam logam terdapat dunia yang bergerak pelan, tapi hidup secara fisika. Setiap atom logam bergetar, berpindah mikro, merespons panas, tekanan, dan medan listrik. Logam tidak sepenuhnya mati. Ia hanya bergerak terlalu pelan untuk mata manusia. Segalanya berubah ketika manusia menemukan satu fakta mengerikan sekaligus menakjubkan. Beberapa logam tidak lupa bentuknya. Mereka bisa ditekuk, dipelintir, dipaksa berubah. Namun, ketika panas datang, logam itu kembali ke bentuk semula. Seolah-olah ia mengingat siapa dirinya. Inilah awal dari material dengan ingatan. Di tingkat atom, logam memiliki struktur kristal, pola ikatan, fase padat yang bisa berpindah bentuk. Di suhu rendah, atom masanya lentur dan mengikuti tekanan. Di suhu tinggi, atomnya mengunci kembali ke pola awal. Ini bukan sihir. Ini adalah transisi fase kristal. Dan manusia pun mulai berpikir, jika logam bisa mengingat bentuk, apakah ia juga bisa belajar berubah bentuk dengan perintah? Lalu lahirlah generasi baru material. Material yang bisa melunak lalu mengeras. Material yang bisa melipat lalu membuka. Material yang bisa memanjang, memendek, mengerut, menegang. Bukan karena otot, bukan karena saraf, tetapi karena panas, listrik, medan, magnet, keaja, tekanan udara. Manusia mulai menciptakan otot buatan dari benda mati. Dari benda kaku menjadi benda hidup secara fisika. Sarung tangan tidak lagi sekadar kain. Ia bisa melunak saat tangan istirahat, mengeras saat memegang sesuatu, menyesuaikan tekanan sesuai bentuk benda. Dinding tidak lagi sekadar tembok. Ia bisa mengencang saat gempa, melunak saat suhu ekstrim, mengunci kembali setelah bahaya berlalu. Pakaian tidak lagi sekadar pakaian. Ia bisa mengembang saat dingin, menipis saat panas, menutup robekan dengan sendirinya. Benda mati mulai belajar beradaptasi. Di film, kita melihat robot berubah wujud. Mobil jadi manusia, pesawat jadi mesin tempur, mesin jadi makhluk hidup. Di dunia nyata, perubahan itu tidak terjadi secepat kilat, tapi prinsipnya sama. Perubahan bentuk besar berasal dari ratusan perubahan kecil yang terkoordinasi. Setiap lipatan kecil, setiap tarikan mikro, setiap perubahan suhu kecil bergabung menjadi satu transformasi utuh. Bukan satu gerakan besar, tapi ribuan gerakan kecil yang cerdas. Rahasia terbesar bukan hanya pada bahan,
tapi pada bentuk strukturnya, seperti kertas, kaku saat datar, kuat luar biasa saat dilipat. Maka para ilmuwan mulai melipat logam, melipat plastik, mendesain kisi-kisi mikroskopis, membuat struktur yang bisa membuka dan menutup seperti paru-paru. Mereka tidak lagi menciptakan benda, mereka menciptakan perilaku benda. Inilah tahap paling menakutkan, sekaligus menakjubkan. Material kini bisa merasa tekanan, merasa suhu, merespons sentuhan, bahkan memilih kapan mengeras dan kapan melunak. Bukan karena ia berpikir, tapi karena hukum fisika otomatis bekerja di dalam tubuhnya. Olah. Alam sedang mengajari benda mati bagaimana caranya bertahan hidup. Apa artinya bagi manusia jika material bisa berubah bentuk, menyesuaikan diri, memperbaiki diri, mengingat bentuknya, beradaptasi dengan lingkungan, maka suatu hari nanti bangunan tidak akan runtuh. Mereka akan menyesuaikan diri, kendaraan tidak akan remuk. Mereka akan mengalirkan energi tumbukan. Alat medis tidak akan kaku. Mereka akan mengikuti tubuh manusia. Pakaian tidak akan pasif. Mereka akan menjadi pelindung cerdas. Manusia tidak lagi hidup di antara benda mati. Manusia akan hidup di antara material yang bereaksi seperti makhluk hidup. Namun, setiap anugerah selalu membawa risiko. Jika benda bisa berubah bentuk, maka manusia harus bertanya, siapa yang mengendalikannya? Untuk tujuan apa? Untuk melindungi atau menguasai? Karena ketika batas antara benda dan makhluk hidup mulai kabur, batas antara alat dan ancaman juga mulai menipis. Dulu, manusia adalah satu-satunya makhluk di bumi yang bisa berubah karena belajar. Hari ini, benda mati pun mulai berubah karena hukum alam yang kita aktifkan. Bukan karena mereka hidup, tapi karena kita mengajarkan alam untuk meniru kehidupan. Dan di masa depan, mungkin kita tidak lagi bertanya, apakah benda ini hidup? Melainkan, apakah benda ini sudah mulai belajar meniru kehidupan kita? Karena ketika besi mulai mengingat, ketika plastik mulai merespons, dan ketika bangunan mulai beradaptasi, saat itulah manusia akan sadar. Kita bukan hanya membangun teknologi, kita sedang menciptakan spesies baru dari benda mati. Adapun, untuk membuat logam berubah bentuk besar seperti robot yang bertransformasi, kita perlu menggabungkan 3 hal: material aktif, bahan yang dapat berubah bentuk, atau ketegangan ketika dipicu panas, medan magnet, listrik, cahaya, dan sebagainya. Arsitektur mekanik, struktur dan desain lipatan, sambungan, metamaterial yang mengubah perubahan kecil di level material menjadi deformasi besar pada level makro, sistem kontrol, dan energi, cara memberi sinyal atau pemicu, dan menyediakan energi yang cukup untuk melakukan transformasi dengan kecepatan atau gaya yang diinginkan. Tanpa salah satu komponen itu, transformer nyata tidak akan bekerja. Selain itu, ada batasan fisika, meliputi energi, massa, kecepatan, dan fatigue material. Narasi ini bukan klaim fakta mutlak, melainkan kombinasi data dan informasi yang belum final kebenarannya, anomali, mitos, spekulasi, bahkan bercampur gurih dengan konspirasi yang beredar. Untuk membuka rasa ingin tahu, bukan memaksakan kepercayaan.